Sidang perdana perkara sengketa Pilpres 2024 dilangsungkan pada Rabu 27 Maret 2024 di Mahkamah Konstitusi. Paslon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kompak hadir dalam sidang tersebut. Dikutip dari Tribun News, Anies berkesempatan berbicara di depan Hakim Mahkamah Konstitusi. Anies mengungkapkan pemilu yang berjalan dengan jujur dan adil adalah hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah masa depan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas bertanya, apakah Pilpres 2024 telah berjalan sesuai dengan hak dasar tersebut atau tidak? Anies kemudian menjawab pertanyaan yang ia lontarkan sendiri. Menurut Anies, Pilpres 2024 justru berjalan sebaliknya. Ia mengatakan Pilpres justru menampilkan secara nyata di hadapan seluruh mata ihwal keprihatinan yang mendalam akibat terjadi serangkaian penyiksaan hingga mencoreng integritas proses demokrasi. Disebutkan, kecurangan itu mulai dari awalnya proses pemilu independensi seharusnya jadi pilar utama penyelenggaraan pemilu. Namun semua itu tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tak seharusnya terjadi. Pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.